salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat ada batas waktunya. Ada tenggat masa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi umat Yahudi, umat Nabi Musa ada batas waktunya. Umat Nabi Isa ada batas waktunya. Begitu juga dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Dahulu ketika Nabi masih hidup, ketika beliau naik ke atas mimbar, tidak seperti biasanya. Kali ini beliau berbicara dengan nada yang agak tinggi, seperti seolah-olah akan memimpin perang. Kemudian beliau mengatakan, "Berhati-hatilah kalian dengan pagi dan sore kalian. Ya, sesungguhnya aku diutus," kata Nabi, ya, "Bu'ithu ana wasa'atu hakadha." Saya diutus oleh Allah dan jarak aku dengan hari kiamat itu seperti dua jari ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah yang dirapatkan. Hadis ini Bapak-bapak yang mulia mengajar kepada kita tentang iman kepada hari akhir. Ya, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia meyakini akan datangnya hari akhir. Dan tidak sempurna keimanan seseorang akan datangnya hari akhir kalau dia tidak meyakini bahwa hari akhir itu amat sangat dekat. Ini yang beliau isyaratkan dari ucapan beliau, "Sesungguhnya jarak aku dan hari kiamat seperti dua jari yang didekatkan." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Nabi ucapkan 1400 tahun yang lalu. Maka tentu hari ini masa itu tidak semakin jauh, tapi semakin dekat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang membicarakan tentang masa waktu umur dari umat Islam ini sepakat bahwasanya umur umat Islam ini tidak lebih dari 1500 tahun. Ya. Para ulama yang membicarakan perkara ini, umur umat Islam itu sepakat bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyusun kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa umur umat Islam itu yang tidak sampai 1500 tahun adalah 1476. Sementara Imam As-Suyuti beliau mengatakan umur umat Islam itu yang tidak sampai 1500 tahun adalah 1477 tahun. Jadi hanya selisih tahun dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ya tidak ingin memastikan, tapi yang jelas tidak lebih dari 1500 tahun. Jadi mereka sepakat bahwa umurnya umat Islam ini tidak lebih dari 1500 tahun. Dan ini semuanya didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Ya, ada banyak hadis yang mengabarkan itu. Salah satu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, beliau mengabarkan bahwa perumpamaan umat Yahudi, Nasrani dan umat Islam seperti satu orang yang mengubah satu kaum untuk bekerja dari subuh sampai maghrib. Ya. Kaum yang pertama yang dimaksud adalah umat Yahudi. Mereka diminta bekerja dari subuh sampai maghrib, tapi di dua waktu sholat zuhur, ya setengah hari mereka berhenti, tidak mau meneruskan pekerjaannya. Ya, kemudian orang ini mengubah kaum yang lain untuk meneruskan pekerjaan itu. Yang dimaksud mereka adalah umat Nasrani. Ya. Dan ternyata sampai asar mereka berhenti untuk bekerja. Kemudian diteruskan oleh kaum yang lain yang merupakan ibarat dari kaum muslimin, bekerja dari asar sampai maghrib. Jadi umat Yahudi bekerja dari subuh sampai zuhur. Sementara dalam sejarah ya kita mengetahui, ulama menjelaskan, para ulama ahli nakal mengatakan
usia daripada umat Yahudi itu adalah 1500 tahun. Jadi masa bekerja mereka dari subuh sampai zuhur itu adalah 1500 tahun. Sementara sisanya dari zuhur sampai maghrib itu juga adalah 1500 tahun. Dan itu dibagi dua, diambil sebagian oleh umat Nasrani dan sisanya oleh umat Islam. Jadi 1500 yang tersisa dari umur ya setengah hari tadi itu, sepanjang hari itu setengah hari diambil oleh umat Yahudi, sisanya yang 1500 itu gabungan dari usia umat Nasrani dan umat Islam. Sementara kita ketahui dalam sejarah menurut ulama umur usia dari umat Nasrani dan Isa itu adalah 600 tahun. Maka umurnya umat Islam adalah 1500 tahun dikurang dengan 600 tahun, dapatnya 900 tahun. Inilah usia dari ya umat Islam 900 tahun. Kemudian dalam satu hadis yang sahih katakan bahwa Nabi dahulu pernah berdoa kepada Allah ya meminta kepada Allah agar ditambahkan usia umur umat ini agar mereka tidak lemah di hadapan Allah nanti. Dan Nabi meminta agar ditambahkan setengah hari. Satu hari akhirat ka'alfi sanati mimma ta'udun, ya 1000 tahun dunia, maknanya setengah hari itu adalah 500 tahun. Maka 900 tahun ditambah 500 tahun 1400 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ulama menjelaskan lagi, tentu tahun itu tidak benar. Ya, ulama mengatakan ada tambahan-tambahan. Ya. Sebagian ulama mengatakan tambahan itu adalah usia daripada Rasulullah SAW yang 63 tahun. Kalau 1400 itu adalah usia daripada umatnya, maka ditambah dengan usia Rasulullah 63 tahun. Jadi 1463 ditambah dengan masa 13 tahun sejak Nabi diutus berada di Mekah. Maka ulama mengatakan umurnya umat Islam 1476 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya bahwa ulama yang membicarakan perkara ini sepakat bahwa umur umat Islam tidak lebih dari 1500 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kali ini ya kita duduk untuk mengulang perkara ini, mengingatkan kembali kepada umat tentang usia umat ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita ya senantiasa bersiap-siap meningkatkan amal kita di akhir zaman ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyindir sebagian besar manusia di dalam Al-Qur'an, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Ya, sudah dekat masanya manusia akan dikumpulkan di mahsyar, dihisab oleh Allah atas amal-amal mereka. Wa hum fi ghaflatin muridun, tapi sebagian besar manusia lalai, muridun dan ya berpaling. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita dengan ayat ini 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah 1437 Hijriah. Maka tentu masa itu tidak semakin jauh, tapi justru semakin dekat. Ya. Sekarang sudah 1437 Hijriah. Terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Sejak diutus menjadi Rasul. Maka kata ulama sehingga hari ini umurnya umat Islam sudah 1437 ditambah 13 tahun 1450. Ada sisa 26 tahun lagi kurang lebih kalau ikut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, umur umat Islam sisa 26 tahun. Lantas apa yang terjadi bila habis umur umat Islam ini? Ulama mengatakan berdasarkan hadis-hadis Nabi juga, bila habis usia umat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu angin. Ya, angin yang sejuk dari arah Syam yang akan mematikan setiap orang beriman, setiap orang yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah secara serentak. Ya, tinggallah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Allahu a'lam berapa tahun lamanya mereka tersisa. Mereka lah yang akan menyaksikan dahsyatnya dirinya hari kiamat. Yang jelas orang Islam sudah tidak ada. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu informasi dari Rasulullah ini ya dari mafhum hadis Nabi ini sangat penting untuk kita ketahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada perkara yang jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui berapakah usianya umur umat Islam ini. Ya.
lebih dari sekedar mengetahui bahwa sekarang kita ini sudah di akhir-akhir. Ada sesuatu, banyak perkara-perkara yang jauh lebih penting daripada itu. Apa itu bapak-bapak yang mulia? Juga informasi yang didasarkan dari hadis-hadis Nabi. Jadi informasi, ya, berita-berita tentang akhir zaman ini, perkara-perkara yang akan datang, sesungguhnya manusia tidak bisa membicarakan. Ya, kita tidak mampu membicarakannya, tidak bisa membicarakannya. Karena ini perkara-perkara yang gaib. Dalam ilmu akidah dikatakan perkara yang gaib ini yang ketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah kunci-kunci kegaiban la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Perkara-perkara ke depan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Rasulullah sendiri pun tidak tahu. Maka di dalam ilmu akidah, ya, Rasulullah tidak dikatakan alimul ghaib. Ya, apa yang Nabi beritakan tentang perkara-perkara yang akan datang itu tidak menunjukkan bahwa beliau adalah alimul ghaib. Karena alimul ghaib adalah hanyalah sifat Allah semata. Ya, sementara Nabi dikatakan mumbihul ghaib, hanya mengabarkan saja apa yang Allah sampaikan. Sementara alimul ghaib yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari informasi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan kepada kita, ya, berkaitan dengan umur umat Islam ini yang sisa 26 tahun lagi. Nabi mengabarkan bahwa sebelum habis umurnya umat Islam yang tak sampai 1500 tahun, sebelum habis umur umat Islam yang tidak sampai 1500 tahun, maknanya dalam 26 tahun ke depan ini kita akan menyaksikan bila umur kita dipanjangkan oleh Allah. Nabi mengabarkan akan datang zaman di mana keadaan orang Islam kembali seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Ya. Dalam satu hadis yang sahih beliau mengabarkan di akhir-akhir ini, ya, akan Allah kembalikan zaman seperti di zamannya Nabi dan para sahabat. Hadis yang panjang, ringkasnya, ya, beliau mengatakan mafhum hadis bahwa usia umur umat Islam yang tidak sampai 1500 tahun itu akan melewati 5 zaman. Yang pertama adalah takunu fikum an-nubuwah, zaman di mana Nabi masih hidup. Kemudian kata Nabi, setelah aku wafat, takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, datang zaman pemerintahan, kehidupan ala minhajin nubuwah, yang mana seluruh aspek kehidupan ala minhajin nubuwah itu mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ya, mengamalkan agama dengan sempurna. Dan Nabi mengabarkan zaman Islam diamalkan dengan sempurna itu, ya, al-khilafatu min ba'di 30 aman. Kata Nabi itu 30 tahun. Ternyata sejarah mencatat itu menempati masanya 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itulah zaman di mana Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi dan tidak ada yang mengatasinya. Islam mencapai puncak kejayaan. Agama diamalkan dengan sempurna di seluruh bidang. Islam sejahtera. Ya, orang-orang Islam sejahtera di seluruh aspek. Ya, di bidang ekonomi, masya Allah, dikatakan di zaman Khalifah Umar kekayaan negara mencapai 3 miliar dinar. 1 dinar, ya, katakanlah 2 juta rupiah. Berarti kalau 3 miliar dinar itu 6.000 triliun kekayaan di zaman Khalifah Umar. Bayi baru lahir, ya, namanya langsung didaftar di Baitul Mal, dikasih tunjangan setiap bulan. Hari ini kita Indonesia sudah merdeka 71 tahun. Berapa kekayaan negara kita? Yang ada hutang 3.000 triliun. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah zaman kejayaan Islam dulu. Berkah dari agama diamalkan, sunnah diamalkan, ya, maka Allah datangkan keberkahan. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Negara menjadi kaya. Tidak ada orang-orang yang fakir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah itu kata Nabi akan datang zaman yang ketiga. Takunu mulkan awal. Datang zaman raja-raja, penguasa-penguasa yang menggigit. Ulama menjelaskan zaman ketiga ini adalah munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Ulama menjelaskan juga bahwa zaman ketiga ini agama secara global masih diamalkan dengan baik, tapi sudah menurun, tidak sesempurna di zaman 4 Khulafaur Rasyidin. Maka Nabi tidak mengatakan zaman ketiga itu ala minhajin nubuwah, mengikuti manhaj kenabian. Sudah terjadi penurunan, tapi secara umum masih baik. Dan
ulama mengatakan zaman ketiga ini adalah masa yang paling panjang sampai dengan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah ya di Turki tahun 1924. Kemudian kata Nabi, setelah itu datang zaman yang keempat, takunu mulkan jabbar. Ya, datang zaman di mana manusia tidak lagi mengikuti agama, tidak indahkan lagi. Ya, jatuh ke bawah, agama terinjak-injak. Sejak tahun 1924 sampai dengan hari ini kita hidup. Kita berada di zaman yang keempat. Dan berita gembira, Nabi mengabarkan setelah itu akan datang zaman yang kelima yang paling akhir, tidak ada lagi setelahnya. Masya Allah, kata Nabi, zaman kelima itu bunyinya sama seperti yang kedua tadi, khilafatan ala min hadinullah. Jadi dari 5 zaman yang Nabi sebutkan ada 2 yang sama. Zaman yang kedua dengan zaman yang kelima bunyinya sama, tak kurang tak lebih. Khilafatan ala min hadinullah. Pemerintahan kehidupan yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti manhaj kenabian. Maka dari sini ulama menjelaskan bahwa zaman di depan kita, zaman kelima yang insya Allah akan terjadi dalam 26 tahun ke depan ini, itu keadaan kehidupan manusia di seluruh bidang akan kembali seperti di zaman Nabi dan para sahabat. Di seluruh aspek kehidupan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pertanian, ibadah, muamalah, masyarakat, seluruhnya. Ya, dan orang-orang Islam di dalam 26 tahun ke depan berdasarkan mafhum hadis ini, keadaannya kembali seperti sahabat. Pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Lebih pasti dari terbitnya matahari di pagi hari. Kalau kita ragu ini segera diulang syahadatnya, karena ini hadis yang sahih Nabi mengabarkan. Ya. Bahkan sesungguhnya juga di dalam Al-Quran itu Allah untuk mengabarkan di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang iman dan amal saleh. Sekali lagi, la yastakhlifannahum, akan mendatangkan zaman kekhalifahan seperti dahulu zaman kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Sekali lagi di akhir-akhir zaman. Ya, maka hadirin yang mulia, ketika zaman itu nanti datang di dalam 26 tahun ini kita menyaksikan, kita akan menyaksikan ketika sholat berjamaah nanti seluruh masjid-masjid akan penuh orang sholat. Tidak ada lagi laki-laki yang balik ketika orang sholat berjamaah, dia akan berkeliaran di luar masjid. Dan seluruh wanita-wanita nanti ya kembali banyak berdiam diri di rumah seperti di zaman Nabi dan para sahabat mengamalkan perintah Allah, wa qarna fi buyutikum, berdiam dirilah di rumah-rumah kalian. Kalau hari ini kita menyaksikan wanita banyak di luar rumah, nanti kembali seperti zaman Nabi dan para sahabat, mereka kebanyakan berada di dalam rumah. Dan kalau mereka terpaksa harus keluar rumah, ya tidak seperti pemandangan hari ini. Kita akan melihat nanti dalam 26 tahun itu mereka akan menutup aurat dengan sempurna. Ini pasti akan terjadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis ini Bapak-bapak yang mulia mengabarkan kepada kita, ya, di depan kita dalam 26 tahun ini akan datang zaman di mana Islam nanti akan kembali berjaya seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Agama kembali mencapai puncaknya. Ya. Dan ulama sepakat Bapak-bapak yang mulia bahwa zaman kekhalifahan yang kelima itu adalah zaman di mana ditandai dengan munculnya satu orang laki-laki dari anak cucu Rasulullah yang munculnya di depan Ka'bah di musim haji. Ya, kemudian dilantik oleh para ulama menjadi khalifah. Kata Nabi, namanya sama seperti namaku, digelar dengan Al-Mahdi. Dialah yang dimaksud orang yang akan memimpin zaman kekhalifahan yang kelima. Ulama sudah sepakat perkara ini, bahwa beliaulah yang dimaksud orang yang akan memimpin zaman kekhalifahan kali kedua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu karena sisa umur umat Islam sisa 26 tahun, maka tentu ini tidak lama lagi akan terjadi. Bahkan tanda-tandanya memang sudah ada di sekitar kita. Ya, di dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Nabi mengabarkan kapankah tanda datangnya zaman kekhalifahan itu. Ya, munculnya anak cucu Rasulullah Al-Mahdi, kemudian dibaiat para ulama di depan Ka'bah, dilantik menjadi khalifah, maka kembalilah zaman seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, beliau mengabarkan yusiku ahlul Iraq, sudah dekat masanya. Ya, orang yang hidup di akhir-akhir zaman nanti, sebelum datangnya zaman munculnya Al-Mahdi menjadi khalifah, kata Nabi, kalian akan menyaksikan nanti, ya, ahlul Iraq, orang-orang Irak,
alla yujba ilaihim qafizun wala dirham. Mereka itu nanti akan diperangi. Mereka akan diperangi sehingga mereka menjadi susah ya untuk mendapatkan makanan. Mereka kelaparan. Ya, mereka akan diperangi. Orang-orang Irak di akhir zaman nanti sebelum habis umur umat Islam akan diperangi sehingga mereka kelaparan, susah dapat makan. Sahabat bertanya, siapa pelakunya? Rasulullah menjawab, Ibki Balil Ajam, orang yang bukan Arab. Kemudian kata Nabi lagi setelah itu, ya, gak lama setelah itu juga kalian akan menyaksikan Yushiku Ahlus Syam, orang-orang Syria juga akan ditimpa perkara yang sama. Mereka akan diperangi sehingga mereka menjadi kelaparan, susah dapat makan. Sahabat bertanya, min aina dzaka ya Rasulullah? Siapa pelakunya ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ibki Balil orang-orang Eropa. Dan kedua peristiwa ini sudah terjadi, ya, bahkan sekarang sudah kita saksikan. Di Syria sedang bergolak. Hadirnya melakukan Allah ini dan mengucapkan 1400 tahun yang lalu. Nabi katakan kalau dua ini sudah terjadi di akhir zaman, maka kata Nabi, "Tsumma yakunu min akhir ummati." Akan muncul, kalian akan menyaksikan satu orang lelaki dari keturunan aku, ya, akan muncul di depan Ka'bah dilantik para ulama menjadi khalifah. Maka kembalilah zaman kekhalifahan seperti Khulafaur Rasyidin dan Islam akan berjaya sekali lagi. Ya, yahfil mala hafiyan wala yamutuhu adla. Dia akan membagi-bagikan harta tanpa dihitung-hitung. Islam akan sejahtera sekali lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya melalui hadis ini kita bisa memahami bahwa kita berada di ambang yang menyongsong menjelang datangnya zaman kejayaan Islam. Dua tanda yang Nabi kabarkan sudah terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada informasi lain yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui oleh kita umat Islam. Ya, bahkan ini mungkin di antara yang terpenting untuk kita ketahui. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi mengabarkan juga bahwa sebelum datangnya zaman kekhalifahan itu, kejayaan Islam itu, ya, itu ditandai dengan munculnya dakwah. Munculnya gerakan dakwah seperti di zaman Nabi. Hadirin yang mulia, jadi cerita sejak zaman Nabi sampai habis umurnya umat Islam itu Islam berjaya dua kali. Sejak zaman Nabi sampai hari akhir umur umat Islam itu Islam berjaya dua kali. Zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian agama turun dan Allah menetapkan agama harus naik sekali lagi. Jadi hadirin yang mulia, dunia ini, jika dunia ini punya cerita, maka cerita utama dari dunia ini adalah agama. Cerita dunia dari cerita utama dari dunia ini adalah agama. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah ciptakan surga dan neraka ini karena agama. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita tegaknya agama di zaman Nabi, ya, pemeran utamanya adalah para sahabat. Pemeran utamanya adalah para sahabat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah telah menetapkan bahwa di akhir zaman ini agama akan naik sekali lagi. Maka cerita utama dari episode terakhir dari cerita dunia ini di akhir zaman ini adalah tentang tegaknya juga agama seperti zaman para sahabat. Ya, dan memang Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan hari-hari itu kami gilir, kata Allah. Jadi perjalanan kehidupan dunia ini seperti roda yang berputar, di atas ke bawah dan tidak lagi. Dulu agama pernah tegak, sekarang di bawah, nanti akan tegak sekali lagi. Ya, dan pemeran utama dari cerita tegaknya agama di zaman para sahabat itu adalah para sahabat. Ya, para sahabat. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cerita akan tegaknya agama sekali lagi ini, ya, ini sesungguhnya Allah sedang membuka peluang bagi orang yang hidup di zaman ini untuk mendapatkan pahala-pahala seperti sahabat. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan dalam satu mafhum hadis, saya tidak bisa membedakan manakah yang lebih baik. Manakah yang lebih baik? Apakah generasi pertama dari umat aku, ya sahabat-sahabat aku, ataukah mereka generasi terakhir dari umat aku yang hidup di akhir-akhir zaman? Ya, Nabi tidak bisa membedakan. Derajatnya sama di sisi Allah. Ya. Fikir mereka sama, pengorbanan mereka sama, kerja mereka sama untuk tegaknya agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kabar dari Rasulullah bahwa sebelum datangnya zaman kejayaan Islam di akhir zaman itu akan ditandai dengan munculnya dakwah yang dibuat Nabi dan para sahabat.
Jadi zaman kekhalifahan 4 Khulafaur Rasyidin kali pertama, ya, itu tegak dengan sebab kerja dakwah yang dibuat Nabi. Maka jalan yang menegakkan tegaknya zaman kekhalifahan kali kedua adalah jalan yang sama yang dibuat Nabi, itulah dakwah. Ya, maka Nabi hadis mengatakan sebelum datang zaman kekhalifahan Al-Mahdi di akhir zaman, mafhum hadis, itu akan muncul juga usaha dakwah mirip yang dibuat oleh Nabi. Dan Nabi menggambarkan gerakan dakwah yang muncul mendahului tegaknya zaman kekhalifahan kejayaan Islam itu adalah dakwah yang dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dakwah yang dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq hadirnya mulia? Coba kita lihat kembali ke belakang bahwa cara Allah mendatangkan zaman kejayaan Islam kali pertama Allah utus Rasulullah. Setelah itu kemudian Allah datangkan Abu Bakar, laki-laki balik, ya, dewasa yang pertama memeluk Islam. Ya. Kemudian Abu Bakar membantu Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, maka naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Adapun untuk tegaknya zaman kejayaan Islam kali kedua, maka Allah balik caranya. Pertama Allah datangkan anak cucu Abu Bakar, ya, hidupkan kerja dakwahnya Nabi dan para sahabat. Ya, setelah itu baru Allah munculkan anak cucunya Rasulullah. Jadi sekali lagi saya ulang, zaman kekhalifahan 2 kali dalam sejarah, ya, Islam ini. Zaman 4 Khulafaur Rasyidin dan kali kedua di depan kita. Kalau zaman kekhalifahan yang pertama, cara Allah mendatangkannya, pertama Allah utus Rasulullah. Kemudian Allah datangkan Abu Bakar. Rasulullah wafat, naiklah Abu Bakar menjadi khalifah. Untuk zaman kejayaan kekhalifahan kali kedua, Allah balik. Pertama Allah datangkan anak cucunya Abu Bakar, menghidupkan kerja dakwahnya Nabi dan para sahabat. Ya, kemudian setelah itu, setelah siap seluruhnya, baru kemudian Allah datangkan anak cucu Rasulullah. Inilah tanda-tanda yang Nabi kabarkan menjelang datangnya zaman kejayaan Islam Khalifah Al-Mahdi. Jadi muncul usaha dakwah yang mirip yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Tanda kedua, menurut hadis Nabi, usaha dakwahnya Nabi yang para sahabat yang hidup di akhir zaman itu dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, dakwah mereka seperti dakwahnya para sahabat. Bagaimana dakwah Nabi dan para sahabat? Dakwah mereka tidak meminta upah, tapi mereka justru mengeluarkan harta diri mereka untuk agama, mengorbankan harta diri waktu mereka untuk perjuangan agama. Ya. Kemudian hadirnya dia, kerja yang mereka buat, kerja dakwah itu adalah kerja iman, usaha iman. Berdasarkan hadis Nabi, hadis dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, nahnu qaumun ta'allamna iman, thumma ta'allamna al-Quran. Ya, dan Nabi juga bersabda, awwalu salihal ummah al-yamin. Awal baiknya generasi pertama dari umat Nabi para sahabat adalah iman dan az-zuhud. Dan Abdullah bin Umar mengatakan, kami orang-orang Islam yang hidup di zaman Nabi adalah orang yang diperbaiki oleh Allah dengan kerja iman, usaha iman. Baru kemudian, ya, tsumma ta'allamna al-Quran, barulah kami belajar Al-Quran. Dan Imam Malik mengatakan, la yuslah akhiru hadhihi ummah illa bima usliha bihi awwaluha. Generasi terakhir dari umat Nabi kita ini, kata Imam Malik, tidak akan bisa diperbaiki oleh Allah kecuali dengan cara metode yang Nabi pakai, juga usaha iman. Jadi tanda-tanda munculnya kejayaan Islam itu adalah munculnya usaha dakwah yang meniru Nabi dan para sahabat, dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar. Kerja mereka tidak meminta upah, bahkan mengeluarkan harta mereka. Ya. Kemudian hadirnya mulia, usaha mereka, kerja dakwah mereka itu adalah kaitannya dengan iman. Dan di hadis yang lain juga dijelaskan bahwa usaha dakwah itu, ya, gerak mereka modelnya adalah dari masjid ke masjid. Dalam satu hadis beliau bersabda, la ya'tiyana 'alan nasi zamanu la yaslamu li zidini dinuh. Akan datang, ya, pasti akan datang atas umatku di akhir zaman nanti suatu zaman, kata Nabi, kemaksiatan kemungkaran di mana-mana orang Islam susah terselamatkan. Kemana-mana bermaksiat, iman bisa susah untuk terselamatkan. Maka kata Nabi, la yaslam, tak akan selamat illa man farra bidinihi, kecuali mereka umatku yang mau bergerak berpindah-pindah membawa agama ini, berkeliling, ya, berkeliling, berjaulah, kalau dalam bahasa Arabnya, membawa agama ini, min qaryatin ila qaryatin, dari kampung ke kampung, ya, min sahihin ila sahihin, dari lembah ke lembah, dari lubang ke lubang, dari masjid ke masjid. Semua ini, ya, Nabi kabarkan di dalam hadis-hadisnya. Ya. Dan ini munculnya di akhir-akhir zaman. Muncul usaha dakwah dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar, geraknya dari masjid ke masjid. Untuk usaha mereka adalah usaha iman.
Dan iman itu adalah usaha masjid. Innama ya'muru masajidallah. Orang iman itu adalah orang yang menghidupkan masjid. Dan di dalam satu hadis yang lain dijelaskan, ya, innallaha yab'atsu li hadhihi ummah. Allah akan membangkitkan setiap awal 100 tahun untuk umat ini satu orang yang akan menghidupkan agama. Jadi kalau sudah hidup usaha dakwah yang dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar 100 tahun, maka itulah masanya munculnya anak cucu Rasulullah yang akan mengembalikan zaman kejayaan Islam. Dan hadirin yang mulia, kita syukur banyak-banyak kepada Allah umat Islam yang hidup di zaman ini, karena semua yang disebutkan sudah ada di sekitar kita. Hari ini usaha dakwah tabligh sekarang sudah ada di 250 negara. Ya, dimulai oleh satu orang ulama yang saleh 100 tahun yang lalu bernama Maulana Ilyas, silsilahnya sampai kepada Abu Bakar. Dan geraknya juga seperti yang tadi kabarkan, geraknya memang dari masjid ke masjid, dari kampung ke kampung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya, inilah peran utama yang Allah buka untuk orang-orang Islam di zaman ini. Barang siapa yang mengambil bagian dalam gerakan kerja ini, ya, dari masjid ke masjid untuk hidupnya agama, maka berdasarkan hadis Nabi, derajatnya di sisi Allah seperti sahabat-sahabat Nabi ketika Nabi masih di Mekah 13 tahun. Ya. Orang-orang yang mau menerima, mengambil bagian kerja ini, membantu kerja ini, maka derajatnya di sisi Allah seperti sahabat-sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi masih berada di Mekah 13 tahun. Kalau nanti datang zamannya Al-Mahdi sudah muncul, itu pahala itu nggak ada lagi. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah. Jadi kita sekarang ini berada di satu zaman yang Allah sedang membuka satu peluang yang besar, membuka peran-peran utama untuk mendapatkan derajat seperti sahabat. Dan inilah mutiara akhir zaman. Usaha dakwah tabligh ini inilah mutiara akhir zaman. Tetapi hadirin yang mulia, ya, mutiara akhir zaman ini yang mana dijanjikan untuknya surga satu tingkat di bawah surganya para nabi berkumpul dengan para sahabat, tidak mudah terlihat begitu saja. Ujiannya banyak. Maka dengan izin, dengan kehendak Allah, ujian bagi kita yang hidup di zaman ini, Allah takdirkan orang yang ikut usaha ini itu kebanyakan orang-orang miskin, Pak. Kebanyakan orang-orang yang ilmu agamanya dangkal. Memang itu sudah kehendak Allah. Untuk apa? Untuk jadi ujian bagi kita. Ya, apakah dengan pemandangan seperti itu lantas kita menolak kerja yang mulia ini? Dan sungguhnya banyak orang yang tertipu. Ya, banyak orang yang menolak dengan sebab melihat usaha ini dengan mata kepalanya. Dan sesungguhnya hadirin yang mulia, keadaan ini, ya, Allah kembalikan seperti di zaman Nabi dan para sahabat dulu. Dulu usaha dakwah di zaman Nabi, awal-awal yang ikut itu kebanyakan orang-orang menengah ke bawah, orang-orang miskin, Pak. Ini Allah rekam ceritanya di dalam Al-Quran. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika para sahabat Nabi yang kebanyakan orang susah kehidupannya itu datang kepada bangsawan Quraisy, ajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti sahabat Nabi yang sudah masuk Islam. Apa jawaban mereka? Aminu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti mereka orang-orang yang bodoh ini? Akhirnya dia memang Allah sengaja, ya, untuk jadi ujian bagi orang-orang ketika itu. Ya, apakah mau melihat, ya, agama risalah yang Nabi bawa dengan mata kepalanya, ataukah melihat dengan mata hatinya? Apakah mau melihat dengan basar ataukah melihat dengan basirah? Hal ini Allah ulang sekali lagi. Di zaman kita ini munculnya usaha kerja yang Nabi bawa. Ya, usaha untuk menegakkan ini agama, usaha iman, usaha dakwah dari masjid ke masjid yang dihidupkan oleh anak cucu Abu Bakar. Dan Allah takdirkan juga kebanyakan orang yang ikut bahkan di awal-awal adalah orang-orang miskin, Pak. Ya, awal-awal usaha ini itu banyak tukang ojek, tukang sayur, ya, mantan-mantan preman. Ya, ketika mereka bergerak dari masjid ke masjid, semua terjadi dengan kehendak Allah. Ketika mereka makan, ada sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana, ya, jemur pakaian. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Ya, untuk jadi ujian bagi kita yang hidup di zaman ini. Apakah mau melihat usaha ini dengan mata kepala kita atau melihat dengan mata hati kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang tidak tertipu dengan pemandangan yang sepele itu sesungguhnya dan menerima pesan-pesan yang dibawa dari usaha ini, kemudian ambil bagian di dalamnya, janji Allah, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi, orang yang menerima usaha ini membantu ambil bagian di dalamnya, surganya bapak-bapak yang mulia satu tingkat di bawah surganya para nabi bersama para sahabat. Ya, nuruhum ka nuril anbiya, nanti dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar nanti, nuruhum ka nuril anbiya, wajah mereka membawa cahaya 124.000 para nabi. Allah dudukan umat ini,
ya yang ambil bagian dalam kerja ini di atas kursi yang sama yang diduduki oleh para nabi. Ya, dan hadirnya mulai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi sesungguhnya cerita akhir zaman ini mengulang cerita lama. Hanya casingnya saja yang Allah buat, tapi ya substansinya sama sebenarnya. Maka hadirnya ulama dari Allah inilah pesan penting, ya pesan yang sangat penting untuk kita ketahui umat Islam. Ya dibalik dari informasi ya tentang dekatnya habisnya masa usia umat Islam yang sisa 26 tahun lagi. Ya sekali lagi, ya Nabi telah mengabarkan Islam berjaya sekali lagi yang ditandai dengan munculnya usaha dakwahnya Nabi dan para sahabat yang dibawa oleh anak cucu Abu Bakar. Ya, hadirnya belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini sudah terjadi di sekitar kita. Ya sudah ada di sekitar kita, maka saya melalui majelis ini ya dengan rasa mahabbah, rasa cinta kepada sesama kaum muslimin yang mengajak untuk kita semua bapak-bapak yang mulia untuk buat keputusan ambil bagian dalam kerja ini. Inilah kerja yang akan menghantarkan kita kepada derajat seperti sahabat Nabi. Ya sekali lagi Nabi mengabarkan, saya tidak bisa membedakan manakah yang lebih baik, ya generasi pertama dari umat aku ataukah generasi terakhir yang hidup di akhir-akhir zaman. Dan hadirin yang mulia, inilah usaha yang akan membawa umat ini kembali kemuliaan pada derajat kemuliaan ketinggian seperti zaman Nabi dan para sahabat. Dan ini pasti akan terjadi bapak-bapak yang mulia. Ya, jadi sekali lagi dalam 26 tahun ini kita akan menyaksikan bapak-bapak yang mulia, ya keadaan orang Islam nanti kembali seperti sahabat. Pasti akan terjadi dalam 26 tahun ini orang Islam akan kembali seperti sahabat. Ya model mereka nanti dari ujung rambut sampai ujung kaki itu seperti sahabat Nabi. Pakai serban, pakai gamis, ya, pakai janggut. Sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya, Pak. Ya, jadi dalam 26 tahun ini kejayaan Islam model kondisi kembali seperti sahabat. Pakai gamis, pakai jubah, pakai serban, pakai janggut 5 waktu di masjid, hari-hari bicara akhirat. Sekarang sudah mulai kelihatan tanda-tandanya. Dan ini dibawa oleh usaha dakwah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa gamis ini budaya Arab, ini adalah satu kejahilan. Ya, satu kejahilan yang besar yang mengatakan bahwa baju gamis jubah ini adalah budaya Arab. Ya sesungguhnya Allah telah menceritakan gamis ini di dalam Al-Quran. Di dalam dia menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Beliau mengatakan idhab bi qamisi hadza. Beliau mengatakan bawalah gamis aku ini untuk diusapkan ke mata ayahnya yang buta itu. Ya. Dan hadirin yang mulia, sementara kita tahu bahwa Nabi Yusuf bukanlah dari bangsa Arab. Ya, beliau dari Bani Israel. Berarti Bani Israel memakai gamis. Dan gamis yang dipakai oleh Nabi Yusuf ini adalah peninggalan dari ya nenek moyangnya Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api dalam keadaan tidak berpakaian, Allah berikan baju gamis dari surga. Jadi gamis ini sesungguhnya adalah budaya surga. Hadirin yang mulia, pesan terpenting dari majelis ini saya mengajak kepada bapak-bapak sekalian, usaha dakwah tabligh ini mutiara akhir zaman, segera kita ambil bagian di dalamnya bapak-bapak, jangan sampai ketinggalan. Ya, ini adalah kendaraan yang Allah siapkan untuk umat akhir zaman. Ya, derajatnya seperti para sahabat, surganya sama tinggal di bawah surga para nabi. Semoga Allah berikan kepahaman untuk kita, baik benarnya datang daripada Allah, yang salah datang dari kelemahan kekurangan saya. Untuk sempurna majelis kita tutup dengan tasbih hafal subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.